Halo pemimpin muda, ketemu lagi sama aku Darmaji Suradika, CEO dari Pemimpin.id. Di episode yang sebelumnya kita udah membahas tentang pentingnya kita mengelola kehidupan kita, terutama di era-era yang penuh dengan hustle culture ini. Nah, buat teman-teman yang belum nonton nih episode sebelumnya bisa ditonton ya di video berikut. Jadi di situ kita udah bahas tentang bagaimana mengelola hustle culture dengan 3 unsur utama dalam self leadership, yaitu tentang belief, value, dan purpose. Dengan kepemimpinan diri yang baik, kita akan lebih mudah dalam mengatasi hustle culture kita. Hari ini kita melanjutkan lagi diskusinya, yaitu dengan metode yang lain, yaitu bagaimana caranya kita mengatasi hustle culture dengan menjaga resiliensi kita. Nah, apa tuh resiliensi kita? Yuk kita bahas lebih lanjut. Resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan, bangkit, dan beradaptasi dengan cepat di situasi krisis. Menurut psikolog Iksan Bella Persada, ada 5 hal yang harus dilakukan untuk menjaga resiliensi kita. Yang pertama, kita harus selalu terhubung dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberikan support system ketika kamu udah mulai merasa goyah atau lelah dalam menghadapi tekanan yang ada di sekitar kita. Lingkungan positif ini sangat penting, teman-teman. Lingkungan positif ini bisa berbagai macam ya. Bisa misalnya keluarga. Jadi ketika kita di kantor atau di pekerjaan kita sudah mulai stres, kita punya keluarga yang kita bisa merilisnya dan kita bisa melakukan hal-hal di luar dari pekerjaan kita. Atau lingkungan yang positif bisa juga di lingkungan pekerjaan. Jadi kita bikin lingkaran-lingkaran di dalam kantor kita atau di dalam pekerjaan kita, di mana circle-circle ini atau kelompok-kelompok ini itu juga melakukan hal-hal di luar dari pekerjaan sehari-hari. Jadi teman-teman bisa tahu nih, misalnya di dalam pekerjaan, di dalam kantor kayak, wah kita kayaknya udah mulai capek nih, yuk kita melakukan hal yang lain, misalnya nonton bareng atau mungkin olahraga bareng gitu ya, atau melakukan hobi bersama-sama. Jadi teman-teman jangan sampai kita itu ke kantor itu hanya untuk bekerja aja. Kita juga bisa kok bersahabat atau memiliki lingkaran dengan teman-teman kantor kita untuk melakukan sesuatu yang fun. Dan ini harus dilakukan gitu ya, karena kalau misalnya kita hanya fokus kepada pekerjaan, akhirnya ya sudah kita akan setiap hari bekerja aja. Kemudian yang kedua, buatlah perencanaan dalam hidup kamu. Menetapkan tujuan atau perencanaan membuat kita menjadi lebih mampu lagi menghadapi berbagai fenomena yang akan berubah dengan cepat. Jadi buat merencanakan kehidupan ini teman-teman, kita harus bisa lebih detail lagi. Jadi rencananya jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu abstrak juga. Jadi rencananya sebisa mungkin, sekonkret mungkin. Misalnya, oke, saya memiliki tujuan A. Untuk mencapai tujuan A, kalau begitu di tahun ini saya harus melakukan apa aja nih, misalnya A, B, C, D, E. Setelah itu di bulan ini saya harus melakukan apa, dan juga di minggu depan saya harus melakukan apa. Jadi akhirnya semua rencana-rencana yang kita lakukan itu ada concrete actionnya atau ada aksi konkret yang akan kita lakukan. Tapi teman-teman, ini kadang-kadang dilemanya ya, kalau kita memiliki sebuah rencana, terkadang kalau kehidupan kita tidak sesuai dengan rencana, akhirnya kita stres. Nah, di sini nih pentingnya. Makanya kenapa kita tadi bilang resilience. Kita boleh merencanakan, tetapi ketika ada sedikit perbedaan dari rencana, ya kita harus bisa beradaptasi menghadapi tekanan yang ada di sekitar kita. Lalu yang ketiga, kamu harus menjadikan permasalahan sebagai pengalaman untuk belajar. Melatih diri dengan penerimaan atas kondisi yang terjadi dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi masalah. Di sini kamu harus mencoba buat menerima kondisi lingkungan sekitar kita dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran. Teman-teman, dalam kehidupan ini tidak selalu hidup kita itu selalu mulus-mulus aja. Itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kadang-kadang kita sudah merencanakan sesuatu, tapi di tengah-tengahnya ada aja tuh masalah yang terjadi. Dan justru disitulah uniknya. Jadi teman-teman, ketika tadi di awal kita sudah bilang gitu ya, bahwa kita harus mempunyai tujuannya dulu. Dan ketika kita merencanakan, lalu rencananya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita kembali lagi ke tujuannya. Bahwa, oh ya, aku tidak berhasil di sini, ada kendala di sini, bukan berarti gagal.
tapi ini adalah arena atau cara untuk kita bisa belajar lebih tangguh lagi. Yang penting tujuannya masih sama. Oke, saya masih ke arah yang sana. Kalaupun saya sekarang gagal, berarti saya diminta untuk belajar. Jadi dengan kita memiliki pola pikir seperti ini, kita akan jadi lebih enjoy nih dalam menghadapi kehidupan kita. Dan ketika kita dalam keadaan dalam hustle culture, kita bisa lebih resilience. Karena kita tahu, oh ya, ada masalah untuk aku selesaikan dan untuk aku belajar. Selanjutnya, yang keempat, tetaplah menjaga motivasi dalam diri sendiri supaya lebih tegar ketika menghadapi situasi yang berat dan fenomena toksik yang ada di sekitar kita. Kita juga perlu merayakan hal-hal kecil yang udah berhasil kita capai supaya kita bisa terus termotivasi dan bisa tetap berlari. Yang terakhir, jadilah proaktif. Ini berarti kamu harus mencari lebih aktif lagi hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita sedang digempur oleh fenomena hustle culture. Beberapa tindakan proaktif misalnya membuat rencana dan mengambil tindakan untuk berusaha mewujudkan work-life balance. Misalnya nih, kita harus punya hobi yang akan kita lakukan di tengah-tengah buat kita supaya keluar dari circle pekerjaan kita. Karena biasanya teman-teman ketika kita udah mulai larut terhadap pekerjaan dan kayaknya kok kerjaan ini nggak selesai-selesai ya, itu membuat kita makin pengen terus bekerja dan padahal sebenarnya pekerjaan kita nggak akan lebih cepat juga selesainya. Karena otak kita udah capek, pikiran kita juga udah capek, jadi kita juga udah nggak tahu lagi gimana harus bekerja. Karena itu penting banget. Ketika udah kita mencapai di fase itu, berhenti dulu, ambil pekerjaan yang lain, kita bisa melanjutkan hobi kita, misalnya kita olahraga, atau kita hangout sama teman, atau mungkin sesimpel kita tidur dulu, istirahat gitu ya, dan itu nggak apa-apa banget. Sikap semacam itu membuat kita menjadi lebih resilience lagi dalam menghadapi tantangan dan situasi apapun. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu tadi pembahasan mengenai cara supaya kita tetap kuat berlari di tengah gempuran hustle culture yang gak ada habisnya. Jika teman-teman mampu mengenali belief, value, purpose, dan juga meningkatkan resiliensi, maka kita bisa bertahan dan menjadi lebih adaptif lagi. Hal ini sesuai banget dengan framework dari pemimpin.id. Yaitu self leadership diperlukan buat menuntun diri kita agar bisa membuat keputusan dengan efektif dan efisien, seperti saat kita tadi terjebak di dalam fenomena hustle culture. Jadi teman-teman, kita dari dua video ini kita bisa menarik kesimpulan kalau hustle culture ini bisa diatasin kok dengan tadi ya, dengan kita tahu belief, value, dan purpose-nya kita seperti apa, dan kita juga dengan cara meningkatkan resiliensi kita. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar dan bisa mengatasi kehidupan teman-teman menjadi lebih baik lagi. Kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bahas? Kalau teman-teman punya ide dan teman-teman punya harapan tentang apa yang perlu dibahas oleh kita di pemimpin.id, jangan lupa kontak kita ya. Bisa tulis di komen dari video ini ataupun kontak di DM kita di Instagram juga boleh @pemimpin.indonesia. Sampai ketemu lagi teman-teman di video-video pembahasan berikutnya. Aku Darmaji Suradika, CEO dari pemimpin.id. Sampai ketemu di video selanjutnya.